Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Siregar. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Perguruan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan semester 5. Nah, kali ini saya akan mencontohkan metode pembelajaran dengan berbasis discovery learning. Baiklah, langsung saja kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak semuanya, apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar, tolong itu Ilham, tolong pimpin doanya nak. Jadi baik, sebelum kita belajar juga, ini si Nobita kemana dia? Nggak hadir. Kok banyak nggak hadir ini? Kenapa dia sakit ya? Jadi sebelum kita belajar, Bapak absenlah dulu ya. Siapa yang Bapak panggil namanya, tolong angkat tangannya, bilang hadir, oke? Baik, hari ini kita mulai belajar. Sebelum itu, Bapak tanya dulu, apa materi kita hari ini? Gak ada yang tahu. Kan udah Bapak bilang sama kalian minggu lalu, kita hari ini belajar perubahan sosial budaya. Kenapa nggak ingat? Nggak kalian baca rupanya bukunya, atau nggak kalian tengok? Jadi ngapain tadi malam kalian? Nggak dilihat dulu, waktu nengok roster dilihat ngapain kita mau belajar apa hari ini? Jadi hari ini kita belajar sosial budaya. Ada yang tahu apa itu pengertian dari sosial budaya, perubahan sosial budaya? Gak ada yang tahu. Macam mana kalian ini guys? Aduh, kacau kita ini. Gimana mau belajar macam itu? Jadi gini, pengertian perubahan sosial budaya itu, ya, dengar ya, Bapak bilang ya. Nanti Bapak tanya kalian ini. Perubahan sosial budaya itu menurut para ahli aja kita tengok. Para ahli sosiologi nih, salah satu ahli sosiologi, Max Iver, yang juga dianggap berbicara tentang perubahan sosial budaya. Menurut dia, di mana sosial budaya ini diartikan sebagai perubahan sosial yang bersifat kesinambungan dengan hubungan sosial. Itu menurut siapa? Max Iver. Ini kalau menurut Max Iver, lalu menurut Max Weber, sama-sama Max ini ya, mudahnya ingat Max Iver, ini Max Weber. Kalau menurut dia beda. Menurut beliau, yang mana perubahan sosial budaya ini adalah suatu situasi yang terjadi di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh ketidaksamaan dengan unsur-unsur yang sudah ada. Kalau Max Iver tadi, dia itu menurut dia bersifat kesinambungan, biar mudah kalian ingatnya ya, bersifat kesinambungan dengan hubungan sosial. Tapi kalau menurut Max Weber, dia ini situasi yang telah terjadi, yang sudah terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan ketidaksamaan dengan unsur-unsur yang sudah ada. Jadi gitu ya. Jadi diingat, nanti Bapak tanya menurut para ahlinya, ya. Kalau misalnya ada menurut kalian, coba, ya. Jadi kita lanjut. Apa saja sih Pak faktor-faktor perubahan sosial budaya ini? Ada faktornya nak. Yang pertama itu adanya penemuan baru. Penemuan baru ya. Entah disadari atau tidak, dalam kehidupan bermasyarakat akan mengalami penumpukan berbagai macam budaya. Hal ini disebabkan karena terjadinya penemuan baru yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua,
pengaruh jumlah penduduk. Seperti yang kita tahu, bahwasanya Indonesia salah satu negara yang memiliki penduduk yang cukup besar, ya kan? Bahkan keempat di dunia, kalau nggak salah Bapak ya, entah udah naik pun entah enggak. Nah, faktor perubahan jumlah penduduk inilah yang juga menjadi salah satu faktor perubahan sosial budaya. Pasalnya, pengaruh perubahan jumlah penduduk dapat mempengaruhi perubahan struktur di masyarakat. Lalu faktor yang ketiga, munculnya konflik. Inilah konflik itu apa? Masalah. Dalam hidup bersosial sudah sewajarnya jika menemukan konflik atau bertentangan. Nggak usahlah jauh-jauh kita ini di dalam kelas ini ya. Yang berkawan saja bisa menemukan konflik kan? Tapi kalau kita udah dalam masalah, pasti kita nyari solusi. Gitu juga dalam perubahan sosial budaya ini. Umumnya konflik muncul karena disebabkan adanya kemajemukan yang melahirkan berbagai karakter dan sifat, sehingga timbullah sebuah pertentangan satu dengan yang lain. Lahirnya konflik atau pertentangan inilah yang mendorong sebagian orang mencari problem atau masalah yang terjadi. Dengan kata lain, kehadiran konflik satu sisi mendorong untuk melakukan kreativitas dan mendorong seseorang untuk menciptakan alternatif penemuan sumber kebutuhan. Lalu faktor yang ketiga, yang keempat, faktor penyebab perubahan sosial budaya adalah karena terjadi pemberontakan. Itu yang keempat tadi, terjadi revolusi atau revolusi katanya. Nah, untuk kasus ini umumnya terjadi dari luar masyarakat. Revolusi terbentuk di luar lingkungan alam fisik sekitar masyarakat. Misalnya karena terjadi bencana atau terjadi perang. Kalau kita ingat kembali pada tahun 1998 itu terjadi revolusi kalau di negara kita ya. Itulah pemberontakan untuk menurunkan presiden kita Soeharto. Presiden kedua, tahu kan? Itu udah lahir kalian belum? Sama, bapak pun belum juga di situ. Jadi itu contohnya lah. Contoh kecilnya. Lalu yang kelima, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya disebabkan karena keterbukaan lapisan masyarakat terhadap perubahan baru. Memang tipe masyarakat seperti ini memberikan dua pengaruh yaitu keterbukaan dan open mind terhadap hal-hal baru sehingga lebih update. Satu sisi, jika lapisan masyarakat tidak memiliki dasar nasionalisme yang tinggi, budaya lama warisan leluhur kita yang filosofis yang akan ditinggalkan dan budaya lama akan hilang jadi gitu. Jadi yang keenam, faktor perubahan sosial budaya itu yang keenam ini motivasi berprestasi. Terjadinya itu karena lapisan masyarakat memiliki motivasi berprestasi, mau maju dia, motivasi untuk maju lebih besar. Tentu saja hal ini positif yang patut dipertahankan agar terjadi perubahan sosial yang bersifat positif. Karena kunci kesuksesan sebuah negara adalah kesadaran kolektif untuk berpikiran maju. Jadi gitu ya. Lalu yang ketujuh itu faktor perubahan sosial budaya. Itu terjadi karena sistem pendidikan yang maju. Sama, masih berbicara kita tentang kemajuan, ternyata ranah pendidikan kenapa terjadi perubahan itu? Ya karena ini kita belajar, berpendidikan. Ternyata pendidikan juga berperan penting dalam perubahan sosial budaya. Semakin tinggi kualitas pendidikan, maka akan melahirkan perspektif dan wawasan peserta didik. Sehingga peserta didik memiliki pemikiran maju, rasional dan analisis. Gak mungkin pemikiran kita itu sama orang-orang dulu. Pasti tetap makin lama makin berkembang. Contohnya aja gak jauh-jauh, zaman dulu itu anak-anak kita itu
anak-anak orang dulu ya, itu belajarnya itu mau ke sekolah itu jalan kaki, nak jauh, melewati hutan belantara. Kalau sekarang kan banyak cara untuk biar lebih maju. Sekarang fasilitas mudah didapat, nah begitu. Lalu yang ke-8, penyebab terjadinya perubahan sosial itu ya karena akulturasi. Apa itu Pak akulturasi ini? Akulturasi inilah pertemuan dua kebudayaan bangsa yang berbeda. Itu contohnya kayak mana? Yang berbeda, yang mempengaruhinya. Contohnya kayak kita lah sama orang luar negeri, ya kan? Bagaimana budaya mereka di luar negeri sana, budaya barat sama budaya kita. Kalau kita kebiasaan kita, contoh kecil yang bisa kita lihat itu macam berpakaian lah. Nah, kalau budaya asing itu nggak boleh contoh kadang berpakaiannya. Kenapa? Terlalu tinggi setelannya. Biasanya orang itu udah terlalu nggak lagi ada itu pesan moral, pendidikan agama kurang. Bisa kita lihat dari pakaian itu, orang itu pakai celana, tahu celana kan? Kayak rok itu pendek-pendek. Kalau dibilang peribahasanya itu rok apa? Rok bupati, rok buka paha tinggi-tinggi. Itulah. Padahal kita kan nggak boleh, nggak diajarkan itu. Apalagi di agama kita nggak diajarkan untuk memakai pakaian yang terlalu terbuka, ya kan? Pakaian baju-baju ketat boleh di sana, kita nggak boleh. Nah itu kalau zaman kita dulu pakai pakaian kerudung menutup, apalagi di Indonesia ini kan begitu kebiasaan kita. Entah maupun agama mana, pokoknya budaya Indonesia itu kan biasanya memakai pakaian yang sopan, yang enak lah dipandang, nggak terlalu terbuka lah. Begitulah contohnya. Lalu yang ke-9, yang ke-9 ini faktor perubahan sosial budaya itu ada asimilasi. Kalau tadi akulturasi itu kan dia itu bertemunya dua bangsa yang berbeda. Kalau ini enggak, dia itu paduan dua budaya yang berbeda, di mana kedua budaya tersebut berkembang secara berangsur-angsur sehingga memunculkan budaya baru. Contohnya, di sini siapa nak yang mamanya orang Jawa ada di sini? Mamanya orang Jawa, ayahnya orang Mandailing. Jadi berubah itu nanti, bisa nanti dia nggak fokus lagi, dia agak paham, dia nggak lagi fokus dia di adat dia. Misalnya budaya dia, ayahnya kan Mandailing, mamanya Melayu, dia karena sering ikut mamanya bisa aja dia ikut juga ayahnya, antara perpaduan logat bahasa Melayu sama bahasa Mandailing. Contoh lah kayak bapak lah orang Mandailing kan, kalau bapak bilang, kalau bahasa kampungnya, bahasa budaya bapak, apanya? Dehe. Begitulah. Tapi kalau orang Melayu kan, Maya kan katanya itu. Jadi nadanya itu beda sama orang Mandailing. Pastinya kalau misalnya mamanya orang Melayu, ayahnya Mandailing, pasti nanti itu bisa jadi. Apalagi kayak di Medan ini lah, nggak usah jauh-jauh nak. Bapak tengok kawan-kawan bapak, ayahnya Mandailing, omaknya Melayu, pandai dia bahasa Melayu nggak pandai dia, pandai dia bahasa Mandailing nggak pandai dia. Jadi bahasa apa? Bahasa Medan lah yang pandai dia. Begitulah. Makanya perubahan sosial budaya itu ya termasuk faktornya itu, karena dua budaya yang berbeda bertemu. Itulah beberapa faktor yang menyebab perubahan sosial budaya di Indonesia. Sangat banyak, apalagi Indonesia salah satu negara jajahan dari beberapa negara. Tiap penjajah masuk ke Indonesia membawa pengaruh dari negaranya masing-masing, ya. Jadi itulah tadi pengertian dari perubahan sosial budaya dan faktor perubahan sosial budaya. Jadi karena waktu kita sudah habis,
untuk minggu ini, untuk hari ini kita sudahi dulu. Kita lanjut untuk minggu depan. Jadi untuk tugas, Bapak minta kalian buat peta konsep. Jadi minggu depan harus sudah dikumpul di meja Bapak. Begitu Bapak masuk ke dalam kelas, sudah dikumpul ya. Tolong ingatkan ketua kelas sama kawan-kawan yang lain ya. Bagi yang tidak mengumpulkan, awas, hati-hati. Bapak hukum nanti ya. Jadi kita akhiri dengan nahtal bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.